Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nurhadini. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Tanjung Pura, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di video ini saya akan menyampaikan atau menceritakan tentang pernikahan adat Dayak Banuaka Tambaloh yang diterbitkan oleh Ruang Aksara Publishing. Baiklah, langsung saja saya sampaikan materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu makna dan tujuan dari pernikahan adat Dayak Banuaka Tambaloh. Menurut adat Dayak Banuaka, pernikahan itu sangat penting. Banuaka berarti rakyat kami atau wilayah kami, yang secara khusus mengacu pada subetnis suku Dayak di rumpun Tambaloh, Kalis, Banuara, dan Taman yang memiliki kemiripan seperti kata dan definisi, pola hidup, bentuk rumah, dan lain-lain yang secara umum mencakup suku Dayak di Kalimantan Barat. Menurut Banuaka Dayak, perkawinan adat Tambaloh dilaksanakan menurut adat istiadat yang berpuncak pada upacara adat sejaratan. Sejaratan artinya mengikat dua orang menjadi perkawinan yang sah menurut adat Tambaloh dan diakui oleh masyarakat. Dayak Tambaloh atau Embaloh merupakan salah satu subetnis Dayak di Kapuas Hulu dan dikelompokkan ke dalam rumpun daerah Sebaran, khususnya wilayah Paniung dan Sabintang. Selanjutnya yaitu persyaratan dan prosedur. Suku Dayak memiliki beberapa syarat dan cara peribadatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu keterlibatan aktif keluarga dalam upacara adat. Untuk menjunjung kehormatan keluarga, pernikahan adat membutuhkan pengukuhan melalui upacara sejaratan. Sejaratan berarti mengikat, menyiratkan monogami. Sedangkan terikat berarti tidak mengkhianati pasangan. Apabila terjadi pelanggaran akan terancam hukuman adat. Yang kedua yaitu dalam perkawinan sejaratan, pasangan laki-laki maupun perempuan dipilih berdasarkan syarat-syarat. Yang ketiga yaitu mewarisi darah yang berlawanan sebagai calon pengantin menurut strata sosial masyarakat adat. Yang keempat yaitu pernikahan umur panjang, tidak pernah lepas karena masalah dan perceraian. Yang kelima yaitu tidak pernah mengalami kematian anak. Yang keenam yaitu memiliki taraf hidup yang baik atau moral dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat adat. Dan yang ketujuh yaitu bukan janda atau duda. Yang kedelapan yaitu dilarang merayakan upacara adat sejaratan setelah matahari mencapai puncaknya atau siang karena diyakini dapat menimbulkan maksiat bagi kehidupan perkawinan pasangan. Waktu yang tepat terjadi pada saat matahari terbit antara pukul 8 sampai 10 pagi. Selanjutnya yaitu keunikan pernikahan. Ada dua jenis perkawinan di antara masyarakat adat. Yang pertama yaitu pernikahan Katolik melalui berkat dalam gereja adalah sahnya pernikahan gereja. Yang kedua itu pernikahan adat. Setelah menikah di gereja, melalui proses pengukuhan itu sejaratan yang berlangsung di kediaman mempelai wanita dengan memperhatikan harkat dan martabat keluarga. Perkawinan adat sejaratan memiliki arti yang esensial. Yang pertama itu agar mereka menerima dengan baik pasangan baru dalam keluarga. Dalam hukum adat ada istilah panda akap dengan nilai 1 kali tahu dari mempelai laki-laki kepada keluarga istri untuk merangkul mereka sehingga keturunannya tidak dihilangkan dari hak menguasai kekayaan. Yang kedua itu sebagai tanda kepada leluhur akan ada anggota keluarga baru dan memohon restu. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap roh yang masih dipertahankan. Yang ketiga itu pandangan ini bersumber dari kepercayaan adat, khususnya reinkarnasi dan dinamisme. Selanjutnya yaitu perlengkapan pernikahan adat sejaratan. Yang pertama yaitu gong, kedua gambang, ketiga piring tutu atau piring bulat, keempat batu kasat, batu asah, kelima mandau atau pedang tradisional, yang keenam itu mangkok keke, yang ketujuh mangkok kue, yang kedelapan itu cake bowl, kesembilan yaitu pinggan keke, kesepuluh kettle yaitu pemain flute drum, ke-11 minum gelas, 12 tali bararan semua, 13 manik-manik, 14 tolang tanjung, 15 sani, 16 kalas inyak yang sudah tumbuh tunas, itu beras ketan Sumatera 8 ruas langke, 18 kalame 2 lulun nana untuk setiap iyunan pulut, 19 itu seruling baram, 20 burung pemulung, 21 baras genggam nasi yang tidak pecah, 22 inyak tanuan. Selanjutnya yaitu dekorasi. Yang pertama itu tambayang, kedua dekorasi lainnya sesuai dengan kondisi,
yang ketiga itu kanopi atau mandap dengan motif floral lokal backdrop berbentuk segitiga, dan yang keempat yaitu daun lontar atau daun kelapa. Selanjutnya yaitu prosedur mantap orange. Yang pertama yaitu pada hari pertama si panait sore hari disambut minuman pulut dan kalame. Kedua yaitu malam yang sopan dan hiburan. Yang ketiga yaitu hari kedua adalah ritual sejaratan. Yang keempat yaitu sore hari jantang tali dan hiburan. Yang kelima yaitu pada hari ketiga para tamu datang. Selanjutnya yaitu tata cara mantap panyonyok. Yang pertama yaitu pada hari pertama si panait, sore hari si pengantin pria bakal membawa daun soron, pulut dan kalame, kambut tambayang segera dibawa ke kamar biring api dan diletakkan di dekat daun soron babaingi pengantin wanita. Yang kedua yaitu pada malam hari daun soron dihidangkan di depan mempelai pria dan pengantin wanita, ditemani oleh pasangan muda yang memakan daun sirih atau si ilumang. Selanjutnya daun soron dikupas untuk pas siap pada acara jantang tali. Keesokan harinya itu malam yang sopan dan hiburan, dan yang terakhir yaitu acara bisa berlangsung selama 2-3 hari, kemudian pulang kampung. Selanjutnya itu upacara sejaratan. Upacara sejaratan dibuka oleh juru bicara sejaratan, di mana kedua mempelai duduk berdampingan menghadap matahari terbit. Pidato singkat juru bicara sejaratan. Pemimpin sejaratan menyerahkan semua upacara adat yang dilaksanakan kepada pemimpin adat perkawinan yang disebut panjarati, yang memeriksa semua aksesoris upacara dan mengumumkan pemenuhan semua aksesoris tradisional bahwa upacara sejaratan sah untuk dilakukan atau dilanjutkan. Selanjutnya itu peringatan upacara sejaratan. Mempelai pria dan wanita harus melalui 7 tahap atau 7 langkah dan masing-masing tapak sebagai berikut. Yang pertama yaitu meletakkan ujung depan jari-jari kaki di atas batu. Yang kedua yaitu oleskan minyak goreng di pangkal leher depan. Yang ketiga yaitu taruh sedikit nasi di atas ubi, sisanya tersebar di sekitar. Yang keempat yaitu ikat gelang manik-manik di pergelangan tangan, mulai dari tangan kanan. Yang kelima yaitu menggigit tangkin mandau. Yang keenam yaitu memberi makan makanan. Dan yang ketujuh yaitu menyajikan minuman. Yang selanjutnya yaitu nasihat dan pedoman atau baranangi sejaratan. Saran dan pedoman, sesepuh menyampaikan nasihat melalui sastra lisan atau lagu dengan menggunakan bahasa kiasan atau bukan bahasa sehari-hari yang disebut dengan baranangis. Baranangis sejaratan atau pengukuhan sastra perkawinan adat biasanya dilakukan oleh perempuan. Ritual ini memiliki 4 bagian. Yang pertama itu pembukaan. Yang kedua itu mayomba, ritual alasan untuk menghindari kutukan. Yang ketiga yaitu alat dangin sejaratan, palambaan mataso atau perjalanan matahari yang melambangkan perjalanan kehidupan perkawinan seperti perjalanan matahari. Yang keempat itu nasihat dan pedoman. 2 atau 3 wanita profesional muda masing-masing menyanyikan satu bagian agar mendapatkan suara yang bagus dan merdu untuk regenerasi agar tidak pudahnya sastra ini. Yang terakhir itu acara penutupan. Di acara penutupan ini ada 2 bagian. Yang pertama itu tarian. Setelah semua acara selesai, semua orang di dalam acara tersebut menari sambil meminum secangkir tuak dan memakan kalami atau pulut ketan. Yang kedua itu berdoa. Menutup pernikahan adat diakhiri dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh ketua acara atau MC. Hal ini bertujuan untuk berterima kasih kepada Tuhan karena telah berhasil menyelenggarakan pernikahan pada hari itu. Adat tambahan dalam pernikahan adat Dayak Banoka Tamambaloh. Yang pertama yaitu adat Maloa, kedua Sitajau Custom, ketiga adat Panyonyok, 4 unjangan baike laki dan tajuk atau perceraian. Yang kelima yaitu Puan Bainge, custom Puan Laki.